Mirsa, tengah kasus COVID-19 yang kembali melonjak, Mendikbudristek Nadiem Makarim tetap akan menjalankan opsi pembukaan kembali sekolah tatap muka. Terlebih pusat perbelanjaan, perkantoran, dan bioskop yang juga sudah kembali dibuka. Sekolah tatap muka terbatas akan dijalankan bersamaan dengan PPKM Mikro. Jelang tahun ajaran baru 2021 tinggal 1 bulan lagi. Meski angka kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi, namun Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tetap meminta sekolah tatap muka dibuka. Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem menyebut jika pembelajaran tatap muka bisa sejalan dengan PPKM Mikro dan orang tua masih diizinkan untuk memilih apakah akan tetap PJJ atau tatap muka. Jika ditemukan kasus, maka sekolah harus siap untuk ditutup dan pelaksanaan kembali ke PJJ. Menurut Nadiem, keputusan sekolah tatap muka terbatas dibuka karena sejumlah tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan bioskop sudah dibuka sehingga sekolah tatap muka juga dimungkinkan untuk dibuka. Mohon bagi teman-teman anggota Komisi 10, bagi kalau ada bagian dari masyarakat yang sangat khawatir dengan tren ini, jangan lupa bahwa instrumen terpenting kita di mana kalau ada peningkatan adalah PPKM tersebut, di lain vaksinasi ya, di lain vaksinasi. Jadi mohon jangan dilupakan itu, bukannya karena dibuka, tapi kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya udah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka. Namun berbeda dengan Mirsa, untuk mengetahui amankah anak-anak mengikuti sekolah tatap muka terbatas Juli mendatang, kita segera bergabung bersama pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jen Supardi. Selamat siang Dr. Jen, salam sehat selalu dok. Selamat siang Mbak Lydia dan pemirsa, salam sehat semuanya. Baik Dr. Jen, ini 1 bulan jelang dibukanya sekolah tatap muka. Ini apakah anak-anak sudah tergolong aman dok untuk sekolah tatap muka? Sementara kalau kita lihat di negara tetangga yakni Singapura, anak-anak usia 12 tahun ke atas sudah divaksinasi. Baik, jadi sebetulnya untuk Indonesia risiko masih tinggi. Ya, kebetulan sekarang ini setelah Lebaran itu memang naik kasusnya. Seperti itu. Nah, kalau dari CDC Amerika itu sudah ada petunjuknya bahwa semua kegiatan yang di dalam gedung itu semua berisiko tinggi. Risiko sangat tinggi dalam gedung. Nah, sekolah itu mungkin kan ada area yang di luar gedung. Nah, mungkin dicobalah alternatif itu. Jadi pilih di luar gedungnya. Anak-anak itu tatap mukanya di luar gedung. Nah, itu mungkin salah satu alternatif begitu. Baik, dok, kemudian kalau kita melihat ini data PGRI baru 28% guru yang divaksinasi COVID-19. Padahal vaksinasi seluruh guru menjadi syarat mutlak yang diminta oleh Presiden. Menurut Dr. Jen sendiri, cukup nggak sih dok waktu 1 bulan ini untuk kemudian mengejar ketertinggalan vaksinasi bagi jutaan tenaga pendidik Indonesia, dok? Ya. Kalau caranya masih seperti sekarang, bercampur begitu, guru dengan yang lain-lain bercampur, tidak khusus, kemungkinan akhir bulan itu bisa mencapai cuma 36%. Jadi untuk mencapai 100% harus ada kegiatan khusus, di mana khusus guru dikumpulkan, divaksinasi, jadi jelas. Kalau bercampur itu susah, seperti itu. Baik. Harus diorganisir, ya. Baik, harus diorganisir. Dok, kemudian kalau melihat bahwa Menteri Nadiem Makarim sendiri meminta opsinya untuk tetap sekolah tatap muka secara terbatas. Rekomendasi dari dokter sendiri, apa untuk program vaksinasi terhadap tenaga pendidik, kemudian bagaimana juga sebaiknya sekolah tatap muka itu dijalankan, agar kemudian tidak sampai sekolah tatap muka ini menimbulkan klaster baru yang membahayakan nyawa tunas bangsa, harapan bangsa kita, dok? Ya. Kalau bisa dicari jadi area spesifik ya. Jadi kita kan tiap kabupaten beda-beda. Ada kabupaten yang kasusnya tinggi, ada kabupaten yang sudah nol. Nah ini nanti bisa dibedakan. Jadi di mana kita biasanya pakai angka persentase. Kalau yang kasusnya sudah nol, mungkin bisa 75% dari murid masuk. Kalau yang kasusnya masih banyak, mungkin cuma boleh 30-50%.
muridnya masuk seperti itu, dan kalau bisa usahakan banyak di luar gedungnya. Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Dr. Elizabeth John Supardi, pakar imunisasi atas waktunya bersama seputar News Siang RCTI. Salam sehat selalu Dr. Jane dan selamat beraktivitas kembali.